coba bakar si ujung talinya itu, aku bakar, aman 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 selama berapa detik, dar, aku langsung diem, meledak saya, ya. Itu balon 50 semuanya meledak dan suaranya kencang banget. Bep, 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 bep. Hai Bun, balik lagi di channel YouTube Rian Ibra. Wow, 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 wow. Gue bingung mau ngomong apa, tapi yang jelas ini masuk ke segmen podcast aku. Rencananya podcast ini tuh aku pengen ngundang orang-orang yang memang bisa menginspirasi khususnya buat aku sebagai makeup artist, sebagai orang yang suka nyanyi gitu ya, suka musik. Dia aku pengennya kayak ngundang orang-orang yang kompeten di bidang-bidang itu gitu dan punya inspirasi yang besar untuk aku. Misalkan makeup artist yang udah hits gitu ya, terus aku pengen sharing sama mereka bagaimana cara mereka memulai karir gitu, terus sampai sukses tuh kayak apa gitu. Aku tuh pengen banget ngundang atau datang ke makeup artist yang hits itu. Terus juga kayak misalkan musisi-musisi tentang musik, tentang apapun deh, pokoknya podcast juga kan bebas ya ngomongnya tentang apa aja. Dan tapi untuk kali ini tuh aku belum ada narasumber. Jadi karena ini aku masih coba komponen-komponen yang ada di sini. Jadi aku bakal ngepodcastnya sendiri dulu aja. Aku bakal storytelling ceritanya. Bercerita tentang pengalaman hidup aku yang cukup membuat trauma. Jadi aku tuh pernah pernah apa namanya pernah kecelakaan 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah selamat. Cuman kejadian itu adalah kejadian yang tidak akan pernah aku lupain kayaknya sampai seumur hidup deh. Karena sampai detik ini pun aku masih sangat ingat apa ya, kayak detik-detik kejadian itu gitu. Terus bagaimana bisa terjadi, terus bagaimana aku bisa sembuh gitu. Kayak gitu tuh aku masih ingat semua gitu. Dan kejadiannya adalah 3 tahun lalu aku kena ledakan balon gas. Balon gas yang sering dipakai sama orang-orang kalau misalkan acara birthday atau acara wedding atau bahkan di acara mos. Biasanya ya di acara mos tuh murid-murid baru biasanya disuruh pada bawa balon gas tuh, balon helium, balon yang bisa terbang-terbang itu. Dan aku kena ledakan balon itu. Kalian tahu nggak berapa? 50 balon gas. Itu aku pegang semua 50-50-nya dan meledak di tangan aku. Ya udahlah, kalian bisa bayangin. Cuman nanti aku bakal ceritain detailnya dan aku juga pasti bakal insert juga foto-foto aku pada saat setelah kejadian, terus bagaimana penampakan aku pada saat aku setelah kena musibah itu gitu ya. Sumpah deh, kayak aku juga ngerasa aduh serem banget kayak monster gitu. Aduh mukanya gosong, badan gosong kayak gitu-gitu kan. Pokoknya mengerikan deh. Kejadiannya 3 tahun lalu, kalau nggak salah itu bulan September 2017. Jadi aku kan kerjanya kan ngedirect wedding orang kan, termasuk aku makeup juga. Nah pada saat itu adalah klien siapa aku lupa namanya. Mereka itu cuman akad nikah aja acaranya. Dan aku tuh memang aku so ide aja orangnya gitu. Jadi sebenarnya dia nggak pengen-pengen banget, tapi aku yang tercetus ide itu karena memang 3 tahun yang lalu gitu ya, lagi hits banget orang pakai prosesi penerbangan balon, pelepasan balon gitu kan pada saat setelah akad nikah. Ya udah akhirnya aku kasih influence lah untuk si klien itu, teh gimana kalau misalkan nanti after akad kita pakai apa namanya, pakai prosesi pelepasan balon biar lucu aja gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa katanya, pokoknya mas saya mercayain aja sama yang penting bagus. Ya udah namanya klien gitu kan, klien tuh gimana kita nge-influence bagus ya udah gitu. Dan itu tuh aku belum pernah melakukannya sama sekali sebelumnya. Tapi aku ngelihat orang tuh aman-aman aja gitu loh, kayak happy ya gitu kan, satu dua tiga nerbangin balon gitu kan, kayak sweet aja gitu kan. Ya udah akhirnya kliennya udah setuju, aku pesan secara online si balonnya. Ada salah satu penjual balon gitu di Bandung kalau nggak salah, daerah Pajajaran. Aku pesan 50 piece balon
dan minta diantar ke venue pada saat hari H. Ya udah, singkat cerita, pada saat hari H itu aku kan lagi sibuk make up dari subuh kan. Balon itu datang jam 8 kalau nggak salah. Waktu itu dia telepon aku, katanya kita udah dateng nih, udah nyampe venue. Balonnya mau ditaruh di mana? Oh yaudah, taruh di depan aja, simpen di tempat yang aman, aku bilang gitu. Jangan sampai kepanasan karena kan takutnya meletus-meletus kan. Yaudah mungkin, dan aku nggak ketemu, memang nggak ketemu sama si orangnya, jadi aku nggak ngerti tripnya bagaimana gitu kan. Yaudah akhirnya mereka simpen, aku masih lanjut makeup lagi. Udah beres makeup segala macem, pengantin udah keluar, udah mulai akad nikah, semuanya berjalan dengan lancar. Nah aku tuh dasarnya aku kepo ya, jadi aku tuh pengen aja keluar gitu, ngelihat gimana sih berjalanannya acara itu gitu. Padahal sebenarnya bukan tugas aku, karena tugasku hanya make up gitu. Cuman aku tuh percayain sama partnerku pada saat itu, nanti itu balon tolong dibagiin sama tamu gitu. Nanti setelah acara akad nikah, setelah acara sawer kalau nggak salah, nanti akan ada prosesi penerbangan balon. Ya udah, akhirnya partnerku keluar duluan dan aku masih beres-beres, niatnya mau tidur. Tapi karena rasa kepo aku yang bergejolak gitu ya, akhirnya aku keluar dan ngelihat, oh agak ribet ya, si partner aku ini masih ngurus ini ngurus itu gitu. Akhirnya ya udah, aku ambil alih tuh si balon. Sebenarnya udah dipegang sama partner aku, tapi aku ambil alih, udah sini sama aku aja. Berbaik hati ceritanya kan. Udah akhirnya aku berinisiatif dong, mau membagikan si balon itu. Cuman si balon itu kan talinya tuh kayak pakai pita plastik gitu ya. Nah, terus si bawahnya ujungnya tuh ditali simpul, ditali mati gitu sama si tukang balonnya. Akhirnya ya udah, gimana caranya aku ngelepasin itu tuh susah banget dibuka si tali matinya. Ya udah, kemungkinan terdekatnya adalah pakai gunting, tapi pada saat itu tuh nggak ada gunting, jadi aku harus lari lagi ke ruang makeup, takutnya nggak keburu karena lumayan jauh juga. Ya udah akhirnya, so idenya aku lagi, aku pinjem bensin, aku pinjem korek sama bapak-bapak sebelah aku yang lagi ngerokok. Ya udah akhirnya aku pinjem, Pak boleh pinjem koreknya? Boleh, kata gitu kan. Nih kebetulan lagi ada korek jadi bisa saya praktekkan. Jadi gue udah pinjem koreknya. Akhirnya logikanya ini ya, logikanya adalah pada saat itu aku kepikiran si itu tuh adalah gas gitu loh. Jadi jangan deket-deket sama api kan. Logikanya adalah si yang mau aku bakar itu adalah ujungnya. Sedangkan balon itu ada di atas kan. Balonnya itu ada kurang lebih 1 meter apa 1,5 meter gitu kan si panjang talinya. Ya udah, aku pikir aman-aman aja. Ya udah akhirnya aku coba, apa namanya tuh, bakar si ujung talinya itu, aku bakar, aman 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 aman, selama berapa detik, dar, aku langsung diam, meledak saya ya. Itu balon 50 semuanya meledak dan suaranya kencang banget, bep, 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 bep. Gitu. itu itu tuh aku masih nggak ngeh kalau itu balonnya meledak, tapi aku nggak ngelihat api juga, cuman yang kerasa adalah rambut aku kebakar. Jadi aku refleks, apa, anuin rambut aku nih, karena aku kerasain di rambut aku nyala gitu. Orang semua langsung spotlight ke aku karena ya suara, apa tuh, suara ledakannya cukup gede gitu loh. Dan pada saat itu aku tuh langsung refleks nyari kaca guys, karena aku pikir aduh ini kayak di film-film Tuyul dan Bayul nggak nih, aku langsung gosong gitu, langsung hitam, langsung kayak keling banget gitu kan. Aku langsung refleks cari kaca, tapi yang ada kepikiran aku dan yang kelihatan adalah mobil, jadi aku langsung lari ke mobil, aku ngaca, oh enggak, ini masih merah, masih aman gitu kan. Orang tuh masih, oh udah pada heboh tuh, baru beres, apa tuh prosesi apa ya, pokoknya baru beres prosesi adat lah gitu kan. Akhirnya setelah ngaca aku ngerasa aman gitu, oh yaudah, fine fine aja. Setelah itu, selang berapa detik itu luar biasa deh, wajah, tangan aku yang semua kena luka bakar tuh panas banget, mendidih. Lo rasanya kayak, bayangin deh, kayak setrika panas ditempelin gitu terus nggak bisa dulu lepas. Itu selama berapa jam rasanya kayak gitu. Sumpah itu udah ngerasa aduh lemes banget. Lemesnya adalah karena shock.
karena shock, ini panas banget, aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aduh, aku cuma bisa, aduh tolong 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 tolong, ini panas banget, panas banget. Orang bilang istighfar 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 gitu. Terus ada yang ini pakai oli, pakai kecap. Dalam hati gue, ini gue mau dibakar apa mau dibikin ayam bakar atau apa, pakai kecap gak sekalian aja pakai mentega gue gitu kan. Tapi akhirnya pertolongan pertamanya udah pakai oli, katanya nolong lah gitu, biar biar si lukanya cepet cepet dingin kan gitu. Pakai oli terus nggak nolong juga sih, kerasanya masih tetap panas. Terus kebetulan sih yang punya venue di situ dia punya salep oles gitu dari Cina, katanya itu memang buat luka bakar. Dicobain, eh, aku dibawa ke ruang make up pada saat itu kalau nggak salah ya. Di ruang make up aku diem, aku istirahat dulu, terus aku dibalurin si obat Cina itu. Terus aku masih disuapin makan dalam kondisi aku gemeteran karena shock. Aduh, beneran deh. Nah, oh iya, lupa lupa diceritain. Yang korban bukan cuma aku, tapi si bapak-bapak yang sebelah itu yang aku pinjam koreknya. Tapi aku nggak ngerasa bersalah guys, karena ternyata setelah diusut dan ada saksi mata, meledak itu bukan karena aku nyalain korek di sini, tapi si bapak itu jahil ngebludukin balon tuh pakai rokok. Dia mungkin maksudnya ngagetin kali ya, lawak aja dia mungkin ya. Dia ngebludukin pakai rokok, dek, meledak. Heliumnya tumpah, heliumnya buyar, ya kan? Ini lagi nyala, bus, udah otomatis terbakar, meledak gitu. Dan wajah aku, tangan aku semuanya kebakar, gosong. Nanti aku bakal insert juga fotonya biar kalian tahu. Oke, setelah itu balik lagi ke ruang makeup. Aku masih bertahan setengah jam kalau nggak salah nungguin pengantin pengantin ganti baju. Ya, masih masih diam aja, masih kayak aduh, di situ masih masih gue masih lawak, masih masih ngerasa ini gimana nih, bulu mata gue abis nih, bibir gue tebal banget, alis gue aduh ini alis abis, gimana dong, jelek deh gue gitu. Gue masih lawak aja, masih orang apaan sih lu masih kepikiran kayak gitu-gitu. Udah dulu ke rumah sakit, enggak, ntar aja, ntar beresin dulu ini. Akhirnya setelah setengah jam aku ngerasa nggak kuat, aku minta udah deh ke rumah sakit gitu. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit sama tim. eh Waktu itu venue-nya, tempat kejadian itu adalah di Puncelut, di salah satu cafe gitu di Puncelut, dan aku dibawa ke rumah sakit Salamun di Cimbuluit bawah. Akhirnya ya udah aku masuk UGD. Pertolongan pertamanya adalah aku dikasih oksigen. Meskipun aku ngerasa ini apaan nih kasih oksigen, gue nggak ngap say gitu. Tapi dokternya mengkhawatirkan kalau ada gas yang terhirup ke paru-paru, akhirnya pakai oksigen. Terus pertolongan untuk lukanya adalah dikompres pakai air infus. Aku nggak tahu deh, Mbak, apa istilah medisnya tuh NaCl atau apa ya? Aduh, takutnya salah ya. Tapi itu deh, pakai air infus, dikompres. Pokoknya setiap kali udah ngerasa panas, dikompres lagi, ngerasa panas, dikompres lagi. Itu sampai aku kurang lebih 6 jam di rumah sakit dan aku boleh pulang. Nah, selama di rumah sakit aku ngerasa hmm, aku harus ngabarin siapa gitu kan, aku bingung mau ngabarin keluarga, takut panik. Akhirnya aku ngabarinnya kakak pertama, karena kakak pertama tuh orangnya yang masih bisa di calling lah, masih masih bijak gitu ya. Aku ngabarin kakak pertama, aku pap teh, dede di rumah sakit, kenapa, dikasih lihat fotonya, dede kecelakaan gini gini gini, ya Allah bla 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 bla. Dia teh pokoknya jangan kasih tahu mama sama bapak. Ya udah, iya ya nggak apa. Nah akhirnya kita pulang, kalau nggak salah tuh pulang maghrib ya. Eh tapi sebelum pulang tuh aku tuh sebelahan di UGD, sebelahan sama si bapak-bapak yang sebelah yang kena luka bakar juga. Aku nggak bertegur sapa tuh karena aku ngerasa anjir lu jahilnya nih berlebihan gitu. Terus nah istrinya yang si bapak-bapak itu tuh nyolot nih sama kita nih. Disangkainnya kita yang salah-salah banget sih. Udah tahu kan itu gas. Ngapain nyalain korek, katanya begini gini gini gini. Gini. Aduh deh Bu, duh. Saya ini lagi sakit ya. Saya nggak fokus mikirin bapak itu deh. Saya fokus mikirin saya sendiri aja. Saya juga gak akan minta pertanggungjawaban sama bapak. Even dia salah ya. Tapi saya nggak akan minta pertanggungjawaban. Saya mau fokus, saya nyembuhin diri saya sendiri aja. Ya, udah gitu aja. Ya gimana dong, ini kan suami saya supir, saya nggak bisa kerja kalau kayak gini gini gini. Bu, saya juga tanggung jawabnya besar, gue bilang.
Berapa kali acara ke depan saya nggak bisa handle karena saya lagi kayak gini. Udah sekarang daripada ngeribetin, daripada ribut-ribut, ibu fokus nyembuhin bapak, saya fokus nyembuhin diri saya sendiri. Saya nggak akan nuntut apa-apa, aku bilang. Udah akhirnya kita masing-masing tuh nggak ada apa tuh namanya, pertanggungjawaban biaya apapun segala macam, udah deh ribet gitu kan. Akhirnya udah kita pulang. Nah di rumah tuh udah ada teteh aku nunggu ternyata di rumah kontrakan. Histeris lah dia datang. Pas aku datang, aduh dede, kenapa bisa kayak gini? Aduh. Kayak gitu ya. Lebay sih sebenarnya itu. Oh ya udah akhirnya aku masuk kamar dan lain bla 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 bla, teteh pulang, lain-lain. Nah, aku share di grup eh makeup artist Bandung. Aku share minta doanya ya, bla 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 bla, dapat musibah dan lain-lain. Yang lebih gedeknya adalah apa coba? Orang-orang ngikirnya, apaan sih lu paling makeup karakter kata gue. Anjir, gue sakit beneran cuy. Bukan makeup karakter. Karena memang aku biasanya bikin makeup karakter borok-borokan apa segala macam terus aku upload di Instagram kan. Pada saat gue celaka beneran gitu, orang mikirnya itu makeup karakter say. Aduh, nah pas bagian mereka nengok, nah mereka mewek. Nggak, ngapain lu mewek? Lu ngatain gue makeup karakter? Enggak, gue beneran dikirain makeup karakter soalnya mukanya kayak macan dia bilang. Si kampret, orang lagi kena musibah say, dikatain makeup karakter. Aduh dasar ya. Ya udah akhirnya, singkat cerita selang berapa hari tuh ternyata teteh tuh nyampein ke bapak. Bapak inisiatif ngajakin mama dateng, bilang tapi nggak bilang dulu tuh, bilangnya mau ngajak jalan-jalan. Dibawa lah mama sama sama bapak tuh ke rumah kontrakan. Dateng cek ke kontrakan lagi banyak yang nengok nih. Mama masih belum ngeh kali ini ngapain orang banyak banget gitu kan di rumah kontrakan. Nggak biasanya gitu. Nah bapak tuh langsung datang ke kamar nangis berurai air mata. Aduh pak nggak usah nangis pak. Nanti nanti dede nangis juga nih, nggak boleh kena nggak boleh kena air mata lukanya, nanti susah kering gitu. Namanya orang tua ngeliat anak celaka gitu kan gosong. Ya pastilah nangis gitu. Nah, nggak lama mama datang. Jret, jreng jreng. Say, histeris. Anak aing kunaon. Aduh gue ketawanya sekarang kalau pada saat itu histeris loh. Anak kenapa kenapa ya kan gue bilang apa, jangan dibawa gitu. Mama histeris tuh. Ya namanya ngelihat anak gosong gitu kan. Udah mah ini kecelakaan biasa aja nih, kena ledakan balon gas. Mama tuh ngiranya aku kena aspal. Gila kalau kena aspal mah tulang belulang juga udah ikut hanyut kali itu, ikut melepuh. Secara aspal panas banget. Aduh dasar. Ya udah akhirnya mama tahu dan selama 2 minggu mama ngerawat aku di rumah kontrakan, diobatin segala macam. Aku berobatnya pada saat itu pakai herbal. Karena dalam kondisi aku lagi sakit, lagi kena luka bakar gitu, aku masih sempetin googling, searching apa nih obat yang cepat gitu kan ngobatinnya. Dan aku nemuin informasi dari Google adalah pakai jeli gamat. Itu gamat itu kalau nggak salah pakai ekstrak teripang gitu ya, hewan laut apalah gitu nggak ngerti. Dan itu memang ada dijual per tube gitu, udah ada. Dan kalau nggak salah itu di Sukajadi di depan rumah sakit Hasan Sadikin ada gerainya gitu. Dan diobatin pakai itu. Alhamdulillah mungkin memang Allah izinkan aku sembuh melalui obat itu. Kurang lebih 2 minggu luka bakarnya kering. Kalau di wajah tuh semingguan udah pada ngelupas lagi. Kulit aku udah mulus lagi kayak bayi, pink merona gitu. Gak usah pakai treatment laser. Waktu itu jadi ngerasa anjay mulus banget muka gue gitu, ada hikmahnya. Tapi alis abis, belum mata abis saya. Bibir masih masih bengkak banget kayak pakai filler. Karena masih efek panas itu kan. Tapi kayak yang di badan tuh 2 mingguan lebih deh kalau nggak salah ngelupas gitu. Cuman bekasnya masih nggak bisa hilang nih sampai sekarang nih, kalau kalian bisa lihat ya. Ini masih belum bisa hilang. Tapi kalau di wajah alhamdulillah nggak ada bekas sih. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang di badan nih aku masih belum menemukan obat apa yang bisa menghilangkan bekasnya. Karena ini tuh bertekstur, tangan aku tuh kalau dipegang nih bertekstur. Jadi kayak kasar gitu loh, nggak mulus. Jadi aku masih belum tahu nih obatnya pakai apa.
Ya mungkin kalaupun harus begini terus ya nggak apa-apa gitu, Allah izinkan kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih aku pengen mulus lagi. Kalau kalian punya informasi apa, boleh kasih tahu di komen ya. Um, Ya udah, pokoknya selama 3 minggu kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan aku vakum dulu dari pekerjaan. Aku nggak kerja. Banyak pekerjaan yang sedikit terbengkalai pada saat itu, tapi klien pada ngerti karena kondisinya juga aku pada saat itu cukup parah gitu ya. Dan alhamdulillah banyak support juga dari klien, dari keluarga, dari teman-teman semuanya, teman-teman kakak juga semuanya pada support gitu, kasih kayak kasih kasih sorry, kasih apa namanya, kasih video support kayak gitu-gitu, itu berarti banget sama aku dan aku masih simpan semuanya di Instagram. Pokoknya momen-momen itu tuh bener-bener momen yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Dan kenapa aku menceritakan ini? Biar biar aku tuh bisa ngasih pelajaran juga sama kalian, biar kalian tuh lebih aware juga nih sama penggunaan balon gas. Karena ternyata bukan hanya aku, banyak juga orang-orang di luaran sana yang sudah menjadi korban dari balon gas ini. Kebakarlah, meledaklah apa segala macam. Terutama pada saat momen-momen ulang tahun, orang kasih surprise bawa balon gas, terus ada lilin di kue, nyamber. Itu aduh bener deh, parah. Parah banget, dan itu traumanya aku juga sampai 3 bulan tuh aku trauma. Aku ngeliat orang ngerokok aja tuh, aduh nggak usah deket-deket deh, ngeliat nyalain kompor aja udah deh. Aduh api gitu di bagian lo, api gede banget gitu. Karena selama 3 bulan di setiap kali aku merem yang kebayang tuh itu api gede banget ngebakar aku gitu. Aduh makanya aku ngerasa itu pelajaran banget, dan sampai sekarang aku benar-benar tidak bersentuhan dengan balon gas. Tapi kalau balon-balon biasa nih yang ditiup biasa aja gitu ya, balon-balon balon biasa lah itu. Aku nggak sama sekali takut karena memang tidak berbahaya gitu. Paling meledak ya kaget doang kan. Tapi nggak ada berbahaya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kalian mendengar cerita aku, kalian lebih aware, lebih hati-hati pada saat penggunaan balon gas. Kalau bisa cari option lain deh, jangan pakai balon gas gitu yang aman-aman aja gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau untuk aku pribadi memang banyak sekali hikmah yang bisa aku ambil dari kejadian itu gitu, dan memang sudah aku rasakan sampai detik ini gitu ya. Um, Oke, gitu aja deh kayaknya cerita aku tentang balon gas, bagaimana caranya aku survive dari kejadian itu. Terima kasih untuk kalian yang udah uh, pantengin cerita aku. Mudah-mudahan kalian semua sehat, dijauhkan dari mara bahaya apapun itu. Aku tuh selalu berdoa, ya Allah, di saat aku kena musibah udah cukup aku aja yang kena musibah, orang lain tuh nggak usah. Karena aku udah ngerasain sakitnya, aku udah ngerasain ribetnya, aku udah ngerasain susahnya seperti apa. Orang-orang tuh nggak usah ngerasain itu semua. Biar aku aja gitu. Tapi jangan kealamin lagi gitu, karena udah cukup satu kali aja gitu ya. Oke, yaudah guys, kayak gitu aja. Terima kasih buat yang udah mantengin. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube aku, biar nanti aku juga semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan kalian juga boleh komen, kasih saran, aku bikin video apa lagi untuk selanjutnya ya. Oke, kalau kayak gitu, oh ya jangan lupa hidup harus bahagia, kurangin marah-marah, banyakin canda tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.